yang 3 bulan dipasak dimakan sama ikan kecil, dan nyampe ke perutnya hanya nyampe ke tenggorokan sudah habis. Bagaimana nambahnya ini Sulaiman? Disantap ikan satu pun habis. Artinya di situ kita tidak bisa disombongkan, harta benda melimpah pun tidak bisa mencukupi. Makanya Nabi Sulaiman berfirman di dalam Al-Quran, dari mana wahai Sulaiman kekayaan itu? Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi, inilah adalah karunia dari Tuhanku. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan sesibuk apapun kita tetap bisa melaksanakan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mumpung sehat kita bisa melaksanakan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mumpung masih ada kesempatan, moga-moga kita bisa tetap istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah. Aduh, saya mah ganteng, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kegantengan kita dibandingkan dengan yang paling ganteng manusia di dunia, Nabi Yusuf, tidak ada kegantengan kita dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengatur waktu komentar acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata atau 2 patah kata. Yang terhormat Bapak Takmir Masjid Desa Repaksari Masjid Al-Ikhlas, semoga Allah muliakan dan saya banggakan. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Repaksari yang selalu hadir atas kerelaan membuang waktu sehingga setia menemani acara kita, yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Yang terhormat kepada Kepala Ketua PHBI Panitia Hari Besar Islam, alhamdulillah dengan adanya perayaan ini atas dorongan beliau, semoga kebaikan di beliau dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya muliakan. Dan Ketua BPD
Alhamdulillah nampak hadir, saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama juga hadir. Alhamdulillah saya hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Majelis Taklim Ummu Salamah yang disebut Muslimat NU, yang menyangkut semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparatur pemerintahan dari atas sampai bawahan yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Salawat serta salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiat yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Ibu, rencana kita dari awal sampai hari ini telah bisa melaksanakan, menggugurkan kewajiban, yaitu namanya peringatan Isra wal Mi'raj. Ini temanya, jadikan peringatan Isra Mi'raj dorongan hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, dengan adanya organisasi saling dorong, saling support, sehingga laksanalah acara ini. Mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan syafaat yang namanya Syafaatul Udzma pada hari kiamat. Dengan adanya organisasi ini, semuanya, harta, harti, tenaga, pikiran, sehingga wujudlah perayaan ini, itu adalah semata-mata kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan sama-sama denganku di surga. Amin. Karena kita tidak ada punya kenalan di dalam surga, makanya kita kenali Nabi Muhammad supaya kita dimasukkan sama-sama. Adanya cinta kepada Nabi kita. Cintanya bukan hanya kepada Nabi, tapi kita cinta juga kepada Allah. Atiullah wa atiur rasul. Taatilah perintah Allah dan taatilah perintah Rasul. Cinta kepada Nabi tapi tidak cinta kepada Allah, paham hukumnya. Cinta kepada Allah tapi kita tidak cinta kepada Nabi, itu sama juga bohong. Jadi harus dua-duanya. Atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan kepada Rasul, dan selanjutnya wa ulil amri, dan kepada pemerintah. Ini adalah bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi akal yang sehat, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, sehingga kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kita dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad karamna bani Adam. Bani Adam, anak Adam itu dimuliakan oleh Allah, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Sehingga fi ahsani takwim, rupa mempunyai rupa yang indah, wajah mempunyai wajah yang mempesona. Beda kita dengan jin. Padahal perintah Allah kepada manusia dengan jin, tapi kita dibedakan dengan jin. Jin sebelumnya dulu bisa bertatap muka dengan kita. Cuma kalau jin itu selalu dihina oleh manusia, karena itu jin jahat sekali. Paling bagurna jin adalah paling nakalnya manusia. Seperti itu. Ada orang yang lagi nungging-nungging, lagi sholat colok gitu. Itu jin nakal benar. Makanya dihina, diejek sama manusia terus, karena nakal begil sekali. Maka turunlah ayat, laqad karamna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan keturunan cucu anak Adam. Nah, berdoa itu jin, ya Allah, daripada aku diejek, dihina terus kayak gini, aku minta, kata jin, supaya tidak kelihatan sama manusia. Doa jin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kelihatan, tapi masih masa itu kelihatan tapaknya jin. Jinnya aja kelihatan, tapi tapaknya kelihatan. Oh, jin ini kesini pasti. Kalau dicari-cari, ada lubang gua di situ, pasti jin di situ lagi tidur. Nah, masih kelihatan. Akhirnya lama kelamaan sampai sekarang jin tidak kelihatan. Tapi sama-sama hidupnya dengan kita. Makanya kita toleransi dan adaptasi. Takut kena senggol, takut kena jewer, takut kena kencingin. Nah itu adalah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita punya rupa yang baik, punya rupa yang bagus, punya paras yang baik. Kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan melainkan diambil dari Siti Hawa. Kegantengan laki-laki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kegantengan itu diberikan oleh Nabi Adam alaihi salam. Cuman kan di situ ada manusia yang paling ganteng di dunia, yaitu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ada di dunia ini nabi yang paling kaya di dunia. Siapa? Nabi Sulaiman. Bayangkan seperempat dunia, ini dunia kan besar. Seperempat dunia milik Nabi Sulaiman. Oh, luar biasa. Ada juga di dunia ini manusia yang paling sabar. Siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Dia diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun sampai habis dagingnya, habis tinggal tulang dan urat dan otot, tapi tetap tidak pernah merasa, tetap menerima. Itu Nabi Ayub. Ada yang paling ganteng, ada yang paling kaya, ada yang paling sabar. Jadi memberikan contoh kepada kita supaya kita meneruskan perjuangan
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun temurun sampai kepada kita umat-umatnya yang senantiasa taat kepadanya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan. Yang cari juga di akhirat nanti juga kebahagiaan. Tapi di dunia ini tidak bisa langsung bahagia terus, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Ada bahagia, ada sakit. Sakit itu ujian. Coba bayangkan, kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 tahun, tidak diberi demam, tidak diberi sakit perut, tidak diberi apa kesana, sehat. Nah, apa kira-kira kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikasih sakit 1 hari saja terasanya sampai ke tulang punggung. Nah, inilah cobaan supaya kita sabar. Ahabul a'mal ilallahi ala dhahril ardi. Salah satu amal yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sabar. Sabar alal maksiat, sabar kita tidak melakukan maksiat. Sabar ala taat, sabar kita mau melaksanakan taat. Sesibuk apapun, semiskin apapun, secapek apapun, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menandakan kita sabar, masih mau melaksanakan taat kepada Allah. Aduh, saya mah miskin, tidak punya apa-apa, jangankan mau beribadah, saya miskin benar. Kalau kita dibayangkan dengan Nabi yang miskin, dulu ada seorang sahabat yang miskin. Dia punya baju cuma 1. Makanya kalau dia keluar, istrinya di rumah telanjang. Kalau istrinya keluar, suaminya di rumah telanjang. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW lagi melaksanakan sholat, dia bermakmum, makmum di belakang. Begitu assalamualaikum, dilihat sudah kemana. Begitu assalamualaikum, dilihat, ketemu lagi pas sholat, assalamualaikum, dilihat sudah gak ada. Begitu selesai assalamualaikum, tidak berzikir, langsung dia pulang ke rumah. Akhirnya ditanya orang itu pas ketemu, wahai sahabat, kenapa engkau tidak mau sampai selesai mengikuti? Sebetulnya begini ya Rasulullah, saya punya baju cuma 1. Saking miskinnya saya punya baju cuma 1. Tapi walaupun saya punya baju 1, tetap saya mau melaksanakan beribadah kepada Allah. Saya punya baju 1, kalau saya pakai istri saya telanjang di rumah. Ada gak kira-kira sekarang? Gak ada. Yang ada pun numpuk di rumah baju bekas minggu kemarin, ganti lagi baju bekas minggu kemarin, ganti lagi sampai numpuk. Kalau dulu zaman sahabat itu saking gak punyanya sampai giliran sama istrinya. Bagaimana kalau tidur bersama? Apakah baju itu dilepas sama-sama telanjang? Itu dianjurkan. Tapi jangan, Ibu, kalau tidur jangan telanjang. Kenapa?
karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang sama-sama telanjang. Maksudnya tidur telanjang. Nah itu takut malaikat rahmat tuh kalau lihat yang telanjang. Gimana lagi? Nah, jadi walaupun kalau kita bayangkan pelajaran itu dengan para sahabat yang mempunyai kemiskinan seperti itu, jauh lebih jauh dibandingkan. Nah gitu ya. Ya Allah, saya mah ini paling segala ada, sampai tak sempat melaksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil hikmahnya, ibaratnya kalau orang bahasa Sunda, bro dipantok, bro di juru, ngalayah di tengah hima, si jamrong di kolong, si jabrik di bibir. Saking kayanya banyak pokoknya gitu. Tapi kalau dibandingkan kekayaan kita dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, belum ada seberapa. Tapi Nabi Sulaiman masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi Sulaiman mempunyai kekayaan yang begitu banyak, yang begitu melimpah, tapi tetap dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Sehingga Nabi Sulaiman karena merasa kaya minta izin kepada Allah, ya Allah, aku minta izin mau menjamin makanan semua makhluk. Apa boleh ya Allah? Kata Allah, boleh. Dikumpulkan jin, setan, iblis, ayo semuanya kita kerja. Kan talu, jin talu sama Nabi Sulaiman. Jin, setan, semuanya talu sama Nabi Sulaiman. Ayo kita masak. Dikumpulkan beras, air, garam, mecin dan segala macam itu kumpulkan. Masak sampai 3 bulan masak di situ, mau menanggung makanan semua makhluk. Kata Allah, udah siap Sulaiman? Udah. Ayo kita pasukan siapkan masakan. Mau memberi makan yang makhluk di mana Sulaiman? Mau yang di laut dulu. Siap. Bawa ke pinggir pantai yang sudah dimasak 3 bulan. Mungkin udah seperti apalah masakan 3 bulan ya. Semua makhluk dikumpulkan di situ untuk memasak. Coba panggil ikan yang paling kecil. Oh iya, dipanggillah ikan yang paling kecil di laut. Wahai ikan, timbullah ikan kecil. Dimakan yang 3 bulan, dipasak, dimakan sama ikan kecil, dan nyampe ke perutnya, hanya nyampe ke tenggorokan sudah habis. Bagaimana nambahnya ini Sulaiman? Disantap ikan satu pun habis. Artinya di situ kita tidak bisa disombongkan, harta benda melimpah pun tidak bisa mencukupi. Makanya Nabi Sulaiman berfirman di dalam Al-Quran, dari mana wahai Sulaiman kekayaan itu? Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli Rabbi, inilah adalah karunia dari Tuhanku. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan sesibuk apapun kita tetap bisa melaksanakan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mumpung sehat kita bisa melaksanakan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mumpung masih ada kesempatan, moga-moga kita bisa tetap istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah.
Aduh, dah saya mah ganteng, tak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kegantengan kita dibandingkan dengan yang paling ganteng manusia di dunia, Nabi Yusuf, tidak ada kegantengan kita dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf paling ganteng ibarat bulan purnama. Isna asara, sampai terimpikan oleh Nabi Yusuf alaihi salam mimpi ada 12 makhluk yang bersujud kepada dia. Ada sebagian kaul 7 benda yang sujud kepada dia. Dia bicarakan kepada orang tuanya, "Bapak, saya memimpi, mimpi apa? Ada 7 benda yang bersujud kepadaku." Kata bapaknya, "Ini tolong jangan dibicarakan kepada saudara-saudara kamu, saudara-saudara kamu, karena ini bahaya." Kegantengan Nabi Yusuf alaihi salam sehingga dia kan jadi babu, jadi pembantu. Nabi Yusuf itu jadi pembantu di seorang raja. Rajanya cantik, mempunyai suami, tentunya suaminya pun ganteng karena seorang raja. Diurus Nabi Yusuf di situ jadi pembantu. Tapi akhirnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wajah paling tampan, sehingga tertariklah istri raja itu. Akhirnya Nabi Yusuf tiap hari, tiap malam, tiap sore dilihat semakin gede, semakin ganteng, semakin menarik, semakin mempesona, semakin. Akhirnya Nabi Yusuf diperkosa oleh istri raja. Pas mau diperkosa, datang suaminya dari pintu. Akhirnya ditarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang sampai sobek. Wah, kata raja suaminya, ini ada apa ini? Akhirnya saling salahkan. Saya tidak berani, apalagi istri raja, apalagi saya di sini. Enggak, ini yang mau memperkosa saya, kata istrinya. Ini yang memperkosa saya. Nah, akhirnya di situ dilihat, diselidiki, kalau Nabi Yusuf baju sobek di belah depan, maka artinya Nabi Yusuf dicakar sama istri raja karena mau memperkosa. Tapi kok ternyata sobek bajunya Nabi Yusuf di belakang, artinya siapa yang narik dari belakang mau lari kemana kok, mau lari kemana, sampai sobek. Makanya kalau jas kan sobek sebelah sini, nah itu simbol. Nah kalau jas biasanya di sebelah sini belakangnya, nah itu simbol Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah dicumbu-cumbu sama si istri raja, tapi datang firasat kepada ayahnya, aduh ini kena bahaya. Maka keluarlah air sperma Nabi Yusuf dari dada, dari sini. Makanya kalau laki-laki lagi nafsu tapi sudah keluar air spermanya, maka tidak akan nafsu lagi, tenaganya lemes, pokoknya selemes-lemesnya. Nabi Yusuf pun seperti itu. Ya namanya Nabi Yusuf normal ya, istri raja cantik lagi, dicumbu-cumbu, ditarik-tarik, begitu digini. Akhirnya Nabi Yusuf naik syahwatnya, hampir gol. Tapi firasat kepada ayahnya, wah ini kena bahaya. Ditatok sama ayahnya dari jauh,
maka keluar air spermanya dari sulbi, lemas ya, dari situ tidak nafsu lagi Nabi Yusuf. Akhirnya yang namanya juga istri raja mau memperkosa pembantu, rame, bukan hanya satu desa, rame satu kecamatan, rame satu kabupaten, rame. Masa istri raja mau memperkosa anak pembantu, terus diolok diejek kayak gitu. Istri raja akhirnya memanggil mengundang, mengadakan acara masak-masak hajatan. Yang dipersiapkan oleh istri raja itu adalah pisau, ubi kentang, dan kol, dan segala macam yang namanya diiris. Nah,